Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyaro. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3 dengan nomor induk 2041050200080. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perusahaan dan teori-teori dalam perusahaan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih pengertian dari perusahaan. Banyak beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian atau definisi dari perusahaan. Nah, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengertian dari perusahaan yaitu sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas untuk keperluan barang dan jasa penjualan serta memuaskan kebutuhan manusia. Kemudian dalam perusahaan tersebut pastinya terdapat stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Nah, stakeholder dalam perusahaan ini terdiri dari yang pertama yaitu para pemegang saham atau pemilik. Nah, di sini yaitu pihak-pihak yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manajemen dari perusahaan tersebut. Bagaimana manajemennya? Nah, manajemen perusahaan merupakan proses membangun strategi, rencana, prosedur, hingga kebijakan yang mengarahkan sebuah bisnis ke kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga stakeholdernya yaitu pemasok atau supplier di sini untuk menyuplai sebuah perusahaan. Nah, di sini bisa berupa seorang atau suatu bisnis untuk menyuplai perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat pastinya yaitu pelanggan. Nah, pelanggan di sini merupakan orang atau perusahaan yang membeli produk dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian tujuan dari perusahaan. Nah, pasti di sini perusahaan memiliki tujuan. Di sini tujuan perusahaan yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk memaksimalisasi laba. Nah, di sini adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Seperti itu. Kemudian maksimalisasi laba ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menaikkan omset, yang kedua yaitu mengurangi biaya yang terjadi, kemudian memperhatikan tingkat persediaan dari perusahaan tersebut, kemudian juga kurangi pemborosan dari perusahaan tersebut sehingga tercapainya keinginan laba dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu maksimalisasi penjualan. Nah, di sini karena adanya suatu batasan laba minimum, maka perusahaan harus dapat memaksimalisasi penjualan. Bagaimana caranya penjualan agar sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu maksimalisasi pertumbuhan. Nah, di sini dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, di mana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang. Nah, ini bagaimana cara perusahaan tersebut agar menumbuhkan perusahaannya, bagaimana caranya untuk sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Nah, di sini nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Nah, ini jelas ya sudah nilainya perusahaan itu berapa, sehingga bagaimana kita caranya untuk memaksimalkan nilai perusahaan kita sendiri, begitu. Kemudian yang kelima yaitu motivasi dari manajer atau motivasi manajerial. Nah, di sini manajer dalam perusahaan berperan penting dalam memotivasi karyawan-karyawan atau para pekerjanya untuk memajukan suatu perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan dengan tim tersebut. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tujuan khusus atau tujuan spesifik yang dapat membantu kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini tujuan spesifiknya diantaranya yang pertama yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, yang kedua yaitu menarik pelanggan, yang ketiga yaitu membantu investor, pemegang saham, dan kreditor dalam membuat keputusan permodalan perusahaan, dan yang keempat yaitu memudahkan evaluasi kinerja. Seperti itu. Kemudian tujuan perusahaan lainnya di sini ada, pasti perusahaan memiliki tujuan-tujuan tersendiri, begitu ya. Nah, ini bisa diantaranya yaitu yang pertama tujuan berbasis produksi, kemudian yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory atau
inventaris dari perusahaan tersebut atau persediaan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pengusahaan pangsa pasar. Nah, bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa memenuhi atau bagaimana caranya perusahaan tersebut untuk menguasai pangsa pasar dari daerahnya tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang teori-teori dalam perusahaan. Nah, teori-teori dalam perusahaan di sini. Menurut Cantralis 2007 dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama, yaitu yang pertama teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori biaya transaksi, yang ketiga yaitu teori principal agent, yang keempat yaitu teori evaluasi perusahaan. Nah, kemudian juga ahli Lipsinski et al. Atau di tahun 2005 mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya. Di sini teori-teorinya yaitu yang pertama teori neoklasik perusahaan, sama ya dengan teori Cantralis 2007. Kemudian yang kedua yaitu teori manajerial, yakni meliputi maksimalisasi penjualan, maksimalisasi pertumbuhan, dan maksimalisasi utilitas manajer. Kemudian yang ketiga yaitu teori perilaku perusahaan, dan yang keempat yaitu teori perusahaan berbasis aliran cost dan pendekatan biaya transaksi. Kemudian yang kelima yaitu teori strategik perusahaan, dan yang keenam yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana teori neoklasik dalam perusahaan. Nah, teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis, serta membangun prinsip maksimalisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait yang pertama yaitu struktur pasar, yang kedua yaitu regulasi, yang ketiga yaitu strategi harga, yang keempat yaitu hambatan masuk pasar, dan yang kelima yaitu economics of scale dan economic of scope, serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Nah, di sini di teori neoklasik ini terdapat beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu berupa yang pertama tujuan organisasi, yang kedua ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga yaitu kompleksitas organisasional, yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan. Kemudian di sini muncul pertanyaan dari teori neoklasik ini, yaitu apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Nah, jawaban dari saya yaitu tidak cukup memadai. Alasannya yaitu permintaan yang terkait dengan produksinya, sehingga perusahaan mampu memprediksi kondisi pasar serta penawaran dan permintaan di masa depan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan mampu mengantisipasi selera konsumen, perubahan teknologi, perubahan yang terjadi pada faktor produksi dan reaksi pesaing mereka. Dalam prakteknya, hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh perusahaan. Kemudian membahas tentang teori manajerial. Nah, teori ini terdapat 3 model. Yang pertama yaitu maksimalisasi penjualan, yang kedua yaitu maksimalisasi pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu utility manager. Kemudian yang pertama, bahas model yang pertama yaitu model maksimalisasi penjualan. Nah, pada model ini manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Nah, begitu. Kemudian yang kedua yaitu model maksimalisasi pertumbuhan. Model ini menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu model discretionary expenditure, yaitu pada model ini manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staff, atau discretionary expenditure, dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima shareholders. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori perilaku perusahaan. Nah, teori ini dirintis oleh Sarge and March tahun 1964 yang menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan.
Nah, teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor atau individu kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomenal bound rationally di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Nah, kemudian pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan. Nah, di sini teori ini dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Kemudian sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori evolusi perusahaan. Nah, di sini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan, dan selanjutnya sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu teori strategik perusahaan. Nah, di sini menurut Phelan and Lewis dalam Lipzinski et al. 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi atau bound rationally perusahaan. Kemudian yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Nah, ini teori yang terakhir ya. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Nah, di sini pengetahuan dapat dibagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, di sini terdapat kendala-kendala. Pasti dalam perusahaan itu terdapat kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, misalnya yang pertama yaitu kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku. Nah, bahan bakunya ini biasanya yang sering terjadi, bahan bakunya ada atau enggak gitu kan, ada yang langka, seperti itu ya. Perusahaan itu kan beda-beda. Kemudian yang keempat yaitu kendala pemasok, kemudian kendala finansial, kendala kompetensi, dan kendala kebijakan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya tentang teori perusahaan dan teori-teori dalam perusahaan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Saya Siti Maisyaro pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan kemudian apabila ada kelebihan, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.